Sibuk nggak, Pak? Enggak sih sebenarnya sebenarnya kalau sibuk aku ini sibuknya yang random gitu kan. Tiba-tiba bisa ada yang ngajak ketemuan, atau tiba-tiba. Kalau aku gitu kan tipikal orangnya introvert ya, jadi Iya. kebanyakan kalau nggak di rumah sih nge-grinding gitu. Ya udah, saya mulai dulu ya, Pak. Anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Sigit Pramono dengan NIM 20.11.3424. Kali ini saya akan berdiskusi dengan orang yang menginspirasi saya. Eh, Video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah kecakapan antar personal. Wah, Pak Ibnu nih. Gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat ya, baik dan berkafet ya sebenarnya. Baru dipanggil-panggil kemana aja. Aduh, boleh memperkenalkan diri dulu nggak Pak nih? Oh iya. Perkenal dirinya gimana? Maksudnya kayak aku mengenalkan dirinya apa aja yang mau diketahui. Ya, terserah sih. Oke, jadi kenalin dulu aja mungkin ya, namanya nama lengkapku Ibnu Rafi ya kalau dibilang biasanya orang-orang manggil aku Ibnu sih. Soalnya ya nama aku udah jarang gitu. Cuma di industri game sebenarnya sekarang ada 3 orang yang pakai nama itu dan Mm-mm. cukup banyak diketahui. Jadi ya kadang-kadang bisa bertukar. Oke, jadi roleku sekarang sebenarnya ada 2. Satu aku bukan program manager, deputi pengembangan talenta di AGI Asosiasi Game Indonesia. Ya. Sama satunya aku sebagai COO di studioku sendiri, di Small Studio. Oh. Sebenarnya kalau secara PT mungkin PT-nya adalah PT Game Nusantara Kreatif ya. Karena Ah. kita ada 2 brand, jadi satunya Grand Small Studio, satunya Retail Game Studio. Itu ada 2 brand tujuannya karena urusan bisnis ya, jadi bilang kayak gitu. Uh, Iya. Lokasiku sebenarnya di Malang sekarang. Hmm. Kantor juga untuk sekarang lagi ada di Malang, walau rencananya nanti ada pindah ke Surabaya dan tetap aku di Malang ya. Jadi kalau kerjaan sebenarnya orang apa di kantor full, kadang ada yang WFH, kadang ada yang datang ke lokasi kayak gitu. Jadi Ah. kita fleksibel. Di Agi Iya. juga semuanya anggotanya pun terpisah ya. Jadi ada yang di Jakarta, Bogor, Bandung, terus Surabaya dan aku di Malang. Jadinya kita juga nggak punya kantor resminya. Iya. Tapi kalau secara alamat ada misalnya kayak gitu sih. Ah, iya. Ya, mungkin perkenalan singkatnya gitu aja sih kalau dari aku ya untuk Oh, kegiatan sekarang. siap-siap. Biar nggak canggung mau dipanggil apa nih? Bapak, kakak biar kelihatan muda atau sepuh nih? Nah, ini sebenarnya suka-suka aku aja. Aku tidak pernah punya masalah dengan panggilan ya. Cuma kalau Oh. kadang rasanya aneh sih kalau aku manggil, kamu masih tingkat berapa sih? Gitu. Semester 4. Semester 4. Nah, kebetulan maksudnya aku masih sering ngobrol sama adik-adik tingkatku ya, seangkatan kamu juga masih banyak. Oh. Jadi kalau Eh, dipanggil Pak gitu juga rasanya aneh juga ya. Maksudnya, jadi apa nih? Sepuh atau kakak? suka, Oh, suka-suka sih. ya udah kakak aja deh. Sepuh nanti merendah terus kerjanya. Eh, Gitu. aku mau nanya-nanya sedikit nih. Latar belakang pendidikan kakak apa ya? Dulu aku kalau pendidikanku dari Teknik Informatika ya, di Ah, UPN Surabaya. Kalau sekarang sebenarnya. ah. Uh, Itu DO atau lulus? Lulus lah. Terus profesi kakak saat ini apa ya? Profesi utamaku sekarang, wah ini repot ya. Game developer ya, secara general mungkin game developer. Game developer di bidang apa nih? Kan biasanya game developer ada banyak tuh tugas-tugasnya. Ya kalau gameku banyak sih. Aku game developer di premium game sama freemium game. Jadi kalau dibilang sih untuk mobile dan konsol. Jadi aku generalis sebenarnya. Studioku kan kita mengerjakan game apapun kita kerjakan kecuali gamenya bisa bikin haram ya gitu ya. Cuma ada Oh, kecuali. contohnya game seperti apa tuh yang bikin haram? Contohnya studio kita tidak menerima membuat game gacha ya, maksudnya Oh iya, mungkin iya. ada yang bilang tidak, ada yang bilang halal atau apa. Cuma kita kan masih apa, takutnya itu nanti mengandung unsur cuci itu. Iya, 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 bener. Terus kenapa sih pingin harus game developer gitu? Kenapa nggak ngambil yang lain? Misalnya PNS gitu, kan itu calon idaman mertua gitu. Iya, cari dalam tua ya, benar banget sih. Nah, kenapa ngambil game developer tuh karena udah dari kecil ya dulu, maksudnya enggak dari kecil, maksudnya pengen jadi game itu, pengen jadi programmernya ngoding enggak ya, maksudnya kayak dulu itu aku kan hidup di tengah-tengah era, kalau aku bilang kemasannya buat game, Ah, pemain game itu kayak kita aksesibilitasnya bukan mobile game semua aja, cuma semua game itu bisa mainin, jadi kayak game di smartnet, PC atau di konsol dan lain-lain itu masih bisa iya. dicapai ya. Apalagi sebenarnya pembajakan itu dulu juga membantu, salah satu yang mengenalkan aku ke dunia game.
Terus kenapa pengen jadi game dev ya? Karena Eh, sebenarnya ini cita-cita aku aja yang udah dari kecil saya udah seneng. oh, Karena dulu sejak dari kecil kan ketika aku seneng main game, aku mm-mm. tuh nggak cuma seneng oh game seru dan lain-lain, nggak. Aku seneng lihat oh karakternya tuh ternyata gini ya, oh dunianya ini kok bisa dibuat kayak gini. Jadi udah banyak pertanyaan sih kalau dulu itu udah seneng Oh, main game. Dan aku akhirnya pernah mutusin aku pada besar harus bikin studio game sendiri dan bisa terkenal sampai luar negeri. Nah itu dulu cita-cita awalnya ya pas mulainya. Jadi kenapa pilih jadi itu? Bahkan itu nggak pernah tergugah ataupun terganggu sampai aku masuk kuliah. Pikiranku cuma satu di tujuan itu. Jadi kayak nggak pernah mengganti pikirannya kayak aku mau kerja apapun enggak. Cuma oh, mungkin kayak lebih ke arah aku mendapatkan inspirasi untuk bekerja di berbagai bidang. Jadi kerjaan utama aku tetap bikin, aku harus bikin. Cuma aku pengen coba yang lainnya juga sambil jalan itu. Kayak misalnya aku kan sekarang tiba-tiba punya passion untuk mengajar di bidang pendidikan ya, maksudnya di kurikulum apa di pendidikan karena aku kayak ngerasa selama aku ngajar di komunitas selama ini mahasiswa itu sebenarnya yang jago-jago banyak, cuma mereka itu hilang arah dan tujuan. Jadi aku seneng pengen nyoba-nyoba aja dan lain-lainnya kayak gitu-gitu. Terus kadang aku pernah ketemu anak SD atau SMP yang amazing ya, aku bilang aha, ajaib gitu ya. Tiba-tiba iya. mereka bilangnya udah bisa, oh aku bisa buat kayak gini ya loh. Aku bilang aku dulu cuma main game ini kok udah bisa buat kayak gitu-gitu. Nah itu kayak biasanya nambah jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang aku ada satu tujuan lagi sih, ingin jadinya dosen. Oh, Pengen jadi dosen dulu. Tapi belum kesampaian sekarang gara-gara kerjaanku makin lama numpuk. Jadi dulu mikirnya punya kantor sendiri sama ikut Aki nanti kerjanya nyantai lah. Maksudnya dari rumah dan lain-lain. Ternyata enggak. Ternyata saya ditipu oleh diri saya sendiri. Gitu, gitu. berarti visi misinya jelas banget ya dari kecil. Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Sebenarnya jelas banget. Dulu sampai aku bisa dibilang agak ngotot sama orang tua kayak aku mau jadi game developer gitu. Ah, iya, iya. Eh, kalau kakak punya toko yang inspirasi kan nih? Toko yang inspirasi, kalau aku toko yang menginspirasi sih sebenarnya kalau dari Indonesia dulu aku seneng banget sama tokonya Pak Karno ya dulu pas kecil lah dulu tokonya Pak Karno maksudnya kayak dia tuh orangnya tegas dan lain-lain. Tapi setelah besar setelah tahu masalah politiknya itu tidak menginspirasi lagi ternyata. Tapi Oh cuma iya. jadi dulu awal. Jadi kalau dibilang yang paling menginspirasi mungkin secara di dunia game ya ini mungkin nggak banyak orang tahu jadi itu kayak aku terinspirasi itu sama karakternya Hideo Kojima kayak Ah, iya, iya. itu memulai dari dia kerja di perusahaan terus Mm-mm. dia memulai dari kecil gamenya waktu itu belum nggak ada yang tahu sampai dia akhirnya sekarang di recognize sama orang-orang banyak dan kayak itu hasil murni kerja kerasnya juga kayak gitu kayak dia tuh Iya. nggak instan nggak semuanya langsung tiba-tiba lahir itu langsung udah wah dia orang terkenal nggak ada. Oh, Gamenya bukan juga yang banyak yang ini masterpiece ya. iya benar kayak dia tuh membuktikan dirinya dengan membuat suatu karya yang orang-orang akui. Nah itu yang sebenarnya bikin aku gitu. Ah, iya, iya. Terus kalau tugas dari seorang game developer itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Iya, kalau game developer sendiri kan kita sebenarnya agak beda ya. Kalau mungkin orang Indonesia kebanyakan kenalnya game developer itu mirip kayak software ya. Heeh. Maksudnya kayak software developer ya. Tapi kita secara general tuh bisa dibilang banyak bedanya karena banyak bedanya adalah kita nggak cuma perlu programmer ya. Kita Nah, ada yang namanya game artist, game designer, terus ada apa namanya game composer dan lain-lainnya. Kita orang dari berbagai macam bidang. hmm, Dan kalau dibilang uh, kerjanya game developer apa aja, tentu saja utamanya adalah menentukan pipeline pembuatan gamenya, developmentnya. Jadi kayak kan tadi kan bidangnya multinya banyak ya. iya, iya. Kita juga harus tahu nih, maksudnya setiap role itu kapan harus mulai kerjanya bagiannya itu seberapa besar dan lain-lainnya gitu juga sih. Nah kalau kebetulan dulu roleku itu kebanyakan berputar oh ya satu role lagi yang jarang diketahui itu game producer atau biasanya project manager ya kalau Oh di iya. bidang. Heeh. Nah, kalau dulu roleku itu yang mengatur orang-orang ini supaya mereka itu bisa kerjanya bareng-bareng. Jadi aku yang buat data development, kayak para development itu ngapain. Jadi sebelum pengerjaannya itu kita nyiapin apa aja. Nanti selama pengerjaan itu jadwalnya kayak gimana, seperti apa, jalannya seperti apa. Dan nanti setelah selesai pengerjaan, apa yang harus dilakukan lagi untuk gamenya, kayak gitu-gitu. Itu role-nya seorang game producer. Oh, seperti Tapi kalau jembatan gitu ya. benar. Jadi kayak lebih mengatur bahwa biar semua kerjaannya orang-orang itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, Mm-mm. kalau game programmer udah tahu ya jelas ya, jadi Ya. programmernya ya buat sistem ini. Kalau game artis, mungkin orang-orang kiranya game artis itu kayak jadi artis, enggak, bukan artis, maksudnya artis programmer bukan. Game artis itu yang bagian gambar, jadi mereka yang ngedesain semua
yang kamu lihat di dalam game itu biasanya game artis dan role itu masih bisa bercabang banyak lagi. Oh iya, gamer juga bisa bercabang banyak lagi. Ah, Sama game designer itu lebih mirip kayak arsiteknya di game. Jadi dia tuh yang buat semua rancangan full gamenya kan. Jadi oh iya. kayak di level ini tuh harus gini, nanti jalan itu setelah A B C D nanti harus ke F misalnya, bukan ke E, tapi juga bisa milik ke E. Nah, yang buat rancangan-rancangan kayak gitu tuh di game design ya. Hmm. Mungkin sih kalau kita role-nya di game developer ya kayak gimana jalan kerjanya. Ah, iya. Terus kakak punya pendapatnya nih mengenai game industri di Indonesia itu bagaimana? Iya, nah ini yang menarik sih ya, lebih kita tanya mengenai game industri Indonesia. Jadi game industri dulu aku mulai masuk di game industri Indonesia kan 2015 ya, aku awal masuk kuliah waktu itu. Ini industri yang kayak dibilang tuh kita mirip industri gelap. Kenapa industri gelap? karena pemainnya tuh diam-diam, mereka Oh tuh iya. kayak kan nggak ada ya, maksudnya lu game developer tiba-tiba datang sama tuanya atau datang ke temannya bilang aku game developer dulu kayak gitu. Itu Hmm. malah orang-orang bertanya, mau jaga waktu gitu. Oh Enggak, iya. gitu kayak gitu. Nah itu 2015 dulu, terus 2016 pas aku mulai aktif, ternyata industri game di Indonesia itu kayak naik banget. Ya, maksudnya kayak orang-orang pada mulai berani keluar, game devnya itu berani keluar, maksudnya berani menonjolkan diri dan bahwa kita ini ada studio game namanya di Indonesia. Itu berlanjut pelan-pelan sampai 2019 kemarin itu kayak aku bilang itu mulai puncak perubahannya, di mana industri game itu mulai terlihat menjanjikan dan studio orang-orang umum itu juga udah mulai banyak yang kenal. Maksudnya nggak umum-umum banget, tapi orang-orang dari industri lah, dari pekerja industri itu melihat bahwa ada potensi di industri game Indonesia kayak gitu. Iya. Nah, momennya di 2021 kemarin mulaian, itu kan 2019 ya, 2021 itu adalah momen di mana pemerintah itu menotis kita di game industri bahwa mereka ini itu industri yang potensial banget dan bisa menghasilkan di negara itu yang lebih gede. Itu semenjak dulu rilisnya game oke ya, production. Jadi kayak orang-orang sadar, oh duitnya banyak ya, iya banyak duitnya, gitu ya. Nah cuma waktu itu kan masih banyak salah kaprah kalau game itu harus gini, kita harus bisa kayak sendiri. Maksudnya biasa lah ya, maksudnya Iya. pertama kali kita kayak revolusi industri 4 itu mau kayak gitu gitu ya. Kayak digembar-gemborkan akhirnya, tapi jalan itunya salah. Nah kita tidak ingin hal itu terjadi di industri game, jadi kita udah memastikan ada studi bandingnya, ada lain-lainnya bahwa industri game Indonesia itu kalau mau berkembang itu stepnya gini, nggak bisa langsung kayak gitu, nggak bisa langsung terjun kayak gini. Oh bertahap. Ini bisa terjadi gara-gara industri game Indonesia itu kalau aku bilang tuh kecil ya, maksudnya bukan kecil banget, itu kayak semua orang di industri game itu bisa mengenal satu sama lain, cukup kamu masuk ya setahun aja, setahun atau setengah tahun aja kamu bisa kenal sama banyak orang di industri game, dan orang-orang itu orang-orang yang berpengaruh semua. Iya iya. Jadi kayak aku nih dulu pas masuk itu kayak bener-bener nggak tahu siapa ini industri game apa. Aku mikirnya kayak, aku bakal jadi apa namanya yang keroco-keroco di bawah, gitu. NPC di bawah ini cukup Iya, lama. Ternyata aku cepat kenal sama yang B, A, B, C, D dan lain itu orang-orang berpengaruh dan dia juga membantu aku banget. Jadi kayak apa namanya ya? Perkembangan di industri game ini bisa cepat gara-gara network kita walaupun kecil tapi cepat dan semuanya kolaboratif dan nah di 2022 ini sampai mungkin beberapa tahun depan industri game Indonesia bakalan jadi salah satu anak emas di Indonesia karena kita udah mulai potensialnya udah ada, tinggal mengembangkan infrastrukturnya dan orang-orangnya di dalamnya aja. Karena itu kita mulai banget sekarang rajin. Jadi kalau kayak dulu masa-masanya 2015-2016an mungkin studio game kayak usaha UMKM banget ya. Tapi sekarang di tahun-tahun kayak gini tuh udah banyak studio game yang pendapatannya cukup bagus dan bisa membayar dengan harga-harga yang bagus juga kayak gitu. Jadi perkembangannya sangat tinggi. Jadi kalau ditanya gitu dan potensinya untuk kedepannya bagus sih kalau dibilang gitu. Iya. Kalau kakak sekarang ada lagi buat project nggak nih? Project iya ada 3. Ya. Satunya masih rahasia jadi belum boleh. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Iya, jadi yang sebenarnya aku ada 3 project ya. Satu di studioku kita ada game sebenarnya ini mau ganti nama. Cuma kalau mungkin kamu tahu beberapa kali ikut event lokal kayak di Bandung kemarin misalnya tahu Festival Game Indonesia. Kemarin game kita on Me. Nah itu project utama kita yang di Green Smile karena itu yang dibiayai oleh investor. Jadi kita mau nggak mau mengerjakan itu juga. Tapi sebentar lagi ganti nama jadi Power Rumble. Ini masih proses ya, lagi pengerjaannya. Terus ada satu project lagi visual novel
Visual Oh, novelnya agak beda, bukan visual novel yang kayak orang-orang umum tahu. if Ini, else. hah? Ini game if else. Iya, game retail. Mau ini sebenarnya visual novelnya ini bakal agak beda, jadi banyak perubahan ya. Kita Ah, tujuannya lebih depresi, enggak sih, bukan depresi sih, maksudnya temanya lebih kayak menarik gitu ya, nggak cuma pingin fan service aja, jadi kayak itu yang ditargetkan di endnya. Pun iya. ujung-ujungnya fan service. Gitu sih. Iya. Soalnya ini agak terpisah dari studioku yang utama ini sekarang ini kayak proyek kolaboratif di Malang sih. Ah, itu sebabnya pindah lokasi sekarang. Iya, jadi sebenarnya kalau di pindah lokasi, kalau pindah lokasi bukan gara-gara masalah project sih ini, Oh, cuma gara-gara masalah biar apa namanya berpergian ke setiap daerahnya itu lebih mudah. Kalau di oh, Surabaya kan semuanya kan lebih mudah daripada ke Malang, maksudnya pesawat pun juga cuma terbatas, kereta terbatas, busnya iya, terbatas. iya. Hmm, menarik banget. Terus kakak punya tips nggak nih untuk orang-orang yang mau masuk dalam game industri? Oh iya, punya tips gampang sih, paling tips utama itu satu adalah realistis ya. Ah, Maksudnya kalian jangan berharap membuat Mobile Legends, Free Fire, ataupun game MMO sejenisnya nggak masuk ke game industri pertama kali. Kayak ya hidup itu harus realistis banget. Kalian nggak mungkin tiba-tiba jadi jago yang bisa yang banyak itu insentif yang ada entah berapa banyak di belakangnya. hmm, Dan ketika kalian masuk di industri game Indonesia itu pun timnya pasti nggak besar-besar banget mas. Kayak tim yang cuma berapa orang atau paling maksimal 20 orang kayak gitu-gitu. Nah, ah, ketika mau masuk di industri game juga jangan berharap kalau kalian itu akan mendapatkan fasilitas, maksudnya bukan menjelekkan itu, maksudnya jangan berharap bahwa semua itu harus pakai standar di startup di software ya. aha, Kayak di game ini kita utamanya fokusnya adalah berkembang dan sustain. Jadi kita memastikan bahwa hidup semua orangnya itu aman. Jadi jangan pakai ekspektasi yang terlalu tinggi dan terlalu menghayal fantasi. ah, Cuma lebih perlu diketahui aja kalau di industri game ini yang kita kejar adalah have fun dan tetap produktif dan tetap berkembang kayak gitu. Jadi bisa dibilang rate stress-nya di industri game itu nggak terlalu tinggi. Ya mungkin masih tetap bisa, cuma kayak karena orang-orang di dalamnya agak nyeleneh semua kayak aku ini, iya, maksudnya beda sama industri software gitu ya. Jadi siap-siap aja, maksudnya kayak kaget gitu ya kalau misalnya nggak terbiasa dengan yang gitu. Jadi tiba-tiba CEO kalian tuh agak-agak gaul atau gimana gitu, dikit-dikit malah ngajak yang aneh-aneh gitu. itu ada. oh iya, hmm, Kayak gitu sih. Tapi mungkin kalau yang tips and triknya juga gitu aja, sama nggak usah apa, kalau kalian mau masuk industri game itu nggak usah bingung berasal dari jurusan apa atau maksudnya kalian tuh lulusan mana, mhm, karena di industri game itu orang-orang di Indonesia pun rata-rata pun yang punya posisi tinggi-tinggi sekarang itu mereka yang dulu bukan dari spesifik kayak programmer misalnya IT ya, atau misalnya dari JKP atau apa kayak gitu enggak. Jadi nggak perlu takut karena Indonesia belum ada kurikulum yang jelas makanya sekarang. Jadi kalian belajar sendiri aja, senang-senang baca yang materi-materi. Jadi buku-buku game dan Indonesia itu juga masih jarang. Ya malah sangat sedikit sekali. Jadi sering-sering aja rajin-rajin belajar materi-materi dari luar. Itu juga bisa melatih Inggris kalian kalau kayak gitu-gitu. berarti nggak ngelihat ini ya latar belakang seseorang gitu ya? Enggak. Kayak aku kasih contohnya CTO-nya di salah satu studio game Jakarta, Joyship. Itu CTO-nya dulu sebelum dia keluar buat sendiri sekarang studio baru, itu dia tuh lulusan fisika utamanya. Iya. Di Agate malah ada salah satu vice presidennya tuh lulusan biologi, jadi game dev. Iya, menarik. Sepertinya kita udah di akhir acara nih kak. Sebelumnya terima kasih ya kak atas kesempatan dan waktu yang diberikan sehingga saya dapat melakukan diskusi dengan kakak ya. Iya.